Halo semua, jadi di sini gue mau bantu bahas soal SIMAK UI 2015 pelajaran ekonomi. Oke, langsung lanjut ke nomor 1. Variabel apakah yang nilainya harus selalu sama pada perhitungan pendapatan nasional? Nah, di sini pilihan-pilihannya itu ada ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka. Nah, kita bahas dulu apa itu ekonomi tertutup dan terbuka. Intinya, kalau tertutup itu dia benar-benar semua outputnya itu dari dalam negeri. Jadi maksudnya apa ya? Tidak melibatkan perdagangan internasional. Bahkan juga pokoknya perdagangan internasional atau modal-modal dari luar negeri itu nggak dilibatin. Nah, oke. Nah, terus kita lihat yang pertama tabungan dan investasi. Nah, sebenarnya ini nomor A-nya langsung benar. Karena emang itu udah teori ya. Kalau di ekonomi tertutup itu tabungan atau saving itu sama dengan investasi. Jadi tabungan itu sama dengan investasi. Ini dalam ekonomi tertutup. Nah, jadi ini A benar. Yang A. Lanjut ke nomor 2. Salah satu ciri pasar persaingan monopolistik. Oke. Kita bahas satu-satu aja. Yang pertama, memiliki monopoli power. Ini salah. Karena memang monopolistik dan persaingan sempurna itu tidak punya monopoli power. Jadi ini salah. Yang kedua, barriers to entry ini juga salah. Kenapa? Karena memang salah satu ciri dari monopolistik itu dan persaingan sempurna itu sama juga. Salah satunya adalah no barriers to entry and exit. Jadi nggak ada hambatan buat keluar dan masuk pasar. Yang ketiga, kurva permintaan adalah elastis sempurna. Ini juga salah. Oke, ini juga salah. Ini buat persaingan sempurna. Terus D, dalam jangka panjang keseimbangan output terjadi pada AC minimum. Nah, kalau kita bingung, kita nggak ngerti, belum bisa logikainnya, ini D bener atau enggak, kita bisa skip dulu, kita lihat jawaban terakhirnya, siapa tahu bisa dieliminasi kan. Karena kan jawabannya pasti cuma satu. Kalau yang kita lihat E dulu, itu juga jelas salah. Karena produknya homogen. Jadi yang homogen itu kan sebenarnya persaingan sempurna dan persaingan monopolistik itu kurang lebih sama ya. Cuman ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau yang homogen tuh persaingan sempurna. Kalau yang heterogen tuh monopolistik. Jadi ini jelas salah, jawabannya yang D. Cuman kalau dibahas kenapa yang D itu benar, jadi sebenarnya itu memang di kurvanya persaingan sempurna, persaingan monopolistik itu dalam jangka panjang itu kan dia mencapai laba normal. Nah, posisi di laba normal itu pokoknya nanti MC-nya dan AC-nya itu bertemu sama D-nya. Jadi D itu akan nanti ujung-ujungnya D sama dengan AC. D itu sama dengan atau bersinggungan saat MC sama dengan AC minimum gitu. Jadi posisinya di sini adalah AC, di sini adalah MC. AC minimum itu berbarengan sama MC dan posisinya pas bersinggungan juga sama D. Jadi ini bener. Kalau belum ngerti giniannya, dihafalin aja pokoknya
dalam kondisi laba normal itu AC minimum gitu. Lanjut soal nomor 3. Lanjut, pengertian produk domestik bruto yang tepat bagi Indonesia adalah, ingat ini kata kuncinya adalah domestik. Ingat kata kuncinya. Oke, kalau dia nasional itu biasanya dipilihannya adalah kata-kata oleh. Kalau misal domestik itu di. Soalnya domestik itu kan pokoknya wilayahnya yang ada di Indonesia. Kalau nasional oleh warga negara Indonesia gitu. Kita lihat aja yang kalau domestik di. Ini ada kata oleh, berarti ini bukan. Ini oleh juga bukan. Ini di. Ini mungkin. Yang D itu oleh bukan juga. Ini di. Oke, berarti antara C atau E. Kita lihat lagi. Ini C, produk dan jasa antara yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung dengan tingkat harga berlaku. Kalau E, produk dan jasa akhir. Nah, yang mana nih? Yang benar adalah yang E. Jadi jelas juga sih di sini, soalnya kan dari pilihan-pilihannya juga rata-rata pilihannya adalah produk dan jasa akhir ya. Nih, produk dan jasa akhir, produk dan jasa akhir, produk dan jasa akhir. Jadi jawabannya yang E ya. Lanjut ke nomor 4. Perbedaan utama antara biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Nah, jadi itu apa sih biaya ekonomi dan biaya akuntansi? Jadi ini sebenarnya jawabannya tuh D. Jawabannya tuh yang D. Ini lebih ke arah biaya peluangnya. Jadi tuh gini, ada istilahnya laba. Kalau di laba tuh ya, ada laba ekonomi, ada laba akuntansi. Nah, bedanya apa? Kalau laba ekonomi itu dia cuman total revenue, dia itu total revenue dikurang explicit cost, dikurang lagi implicit cost. Kalau misalnya laba akuntansi itu total revenue dikurang explicit cost aja. Nah, ini maksudnya apa? Jadi tuh gini, dalam sebuah perusahaan bisa aja dia tuh tidak mengalami kerugian dalam laba akuntansinya, cuman dalam laba ekonomi dia mengalami kerugian. Contoh simpelnya kayak gini, kalau misalnya kita punya uang 5 juta, terus kita jualan, dapatlah nanti hasilnya balik modal setelah satu tahun jualan, balik modal jadi dapat 5 juta gitu kan. Kita kan mungkin nih tidak mengalami kerugian secara akuntansi gitu. Benar kok, dari 5 juta kita dapat hasil 5 juta lagi ya, nggak rugi lah minimal. Cuman secara ekonomi kita rugi. Kenapa? Karena tadinya kalau uang 5 juta ini kita tidak jadikan modal jualan, tapi kita masukin ke tabungan deposito yang 1 tahunnya itu returnnya 6%, kita harusnya udah untung 6% gitu. Sementara karena kita berjualan, ya jadi secara laba ekonomi itu tuh kita rugi 6% gitu. Jadi yang membedakan adalah biaya peluangnya. Harusnya kita bisa naruh di tempat lain yang lebih berpotensi, atau harusnya kita bisa naruh di tempat lain yang tadinya bisa jadi untung, tapi jadinya kita nggak dapat untung itu gitu. Jadi seakan-akan rugi gitu. Tuh. Lanjut ke nomor 5. Perusahaan Otonomiyaki Indonesia yang merupakan anak perusahaan Otonomiyaki Jepang memiliki periode pelaporan tahunan yang berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret. Nah, 1 April hingga 31 Maret. Berdasarkan informasi ini, pernyataan yang benar apa? Nah, ini sebenarnya gue juga agak bingung antara A sama D atau D doang. Karena intinya gini, ini tuh kalau dia pelaporan tahunannya itu 1 April sampai 31 Maret, artinya gini, kan biasanya kalau bikin laporan tahunan dia itu pembuatannya 1 tahun penuh ya, jadi sampai 31 Desember gitu. 31 Desember itu kan karena nandain tutup tahun lah gitu. Nah, tapi ini dia make pelaporannya yang beda, dia nyampe 31 Maret. Dia sampai 31 Maret, artinya nggak ngikutin kalender biasa lah gitu. Nah, ini namanya adalah mengadopsi tahun fiskal. Jadi
D itu benar karena memang perusahaan ini mengadopsi tahun fiskal, karena pokoknya tahun fiskal tuh yang dia nggak sesuai sama kalender biasa gitu, nggak kalender biasa yang biasanya tutup tahunnya tuh 31 Desember. Biasa karena alasan-alasan tertentu, kayak dia ngerasa perusahaannya itu ada musim-musimannya buat bisnis gitu, kayak misalnya eh, produk-produk apa namanya, handphone itu banyak dibeli pas waktu liburan lebaran gitu. Jadi dia menyesuaikan keadaan-keadaan tersebut, akhirnya perusahaan itu memakai atau mengadopsi tahun fiskal gitu. Jadi tahunnya nggak sesuai sama tahun kita biasa gitu. Nah, cuman A ini juga mungkin bisa perusahaan otonom minyak Indonesia kemungkinan memiliki variasi musiman, karena tadi jelas dia itu mengadopsi tahun fiskal karena alasan ini, karena dia punya variasi musiman selama penjualannya. Cuman nggak tahu yang lebih tepat tuh A dan D atau D aja gitu. Tapi kalau jawaban gue kayaknya D aja.